Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Dwi Zulhak dengan NIM 111808062000055 dari Pendidikan Kimia 6B. Video ini adalah video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2 yang diampu oleh Bapak Tony Veronica MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata nama senyawa organik yang secara spesifik, yaitu adalah alkohol. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai tata nama senyawa organik dan anorganik, tadi saya sudah singgung adalah alkohol gitu. Sebagai pengantar gitu, saya coba ingin teman-teman perhatikan video berikut. Kalau kita ingin misalnya katakanlah ya, sebelum kita sampai ke materi utama gitu, kalau teman-teman mau jalan-jalan, katakanlah mau ke Bandung, mau ke Jakarta, mau ke Monas, mau ke Jogja gitu, kita sering kali menggunakan kendaraan-kendaraan itu. Ada mobil ya kan, ada bis, ada kereta, ada sepeda motor bahkan gitu. Nah, kendaraan-kendaraan ini kan ada banyak variannya, tapi yang paling umum, semua kendaraan ini hanya bisa bergerak kalau ada bahan bakar. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan bahan bakar. Sekarang coba teman-teman lihat gambar berikut dan apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar berikut. Ya oke, mungkin ini benar bahan bakar gitu. Ada botol etanol juga, tapi apa kaitannya gitu? Mungkin ada yang mengira bahwa ya bahan bakar warnanya agak transparan, baunya agak menyengat gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata di dalam bahan bakar itu mengandung senyawa organik yang namanya alkohol, secara spesifik namanya etanol. Tadi sudah saya singgung bahwa supaya kendaraan bisa bergerak, kendaraan ini perlu bahan bakar. Nah, etanol sebagai bagian daripada bahan bakar itu ada senyawa organik, yaitu alkohol. Selain digunakan sebagai bahan bakar, etanol juga digunakan sebagai pelarut, antiseptik, zat pewarna, dan juga parfum. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa etanol itu adalah senyawa organik. Tapi apa sih bedanya senyawa organik dengan anorganik? Ada yang tahu? Kita lanjut ya. Senyawa organik adalah senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Lain dengan organik, kalau anorganik sebaliknya. Anorganik itu senyawa yang tidak tersusun atas atom karbon dan hidrogen. Jadi pembeda daripada keduanya adalah pada ada atau tidaknya ikatan karbon hidrogen pada senyawa. Sehingga asam karbonat itu termasuk anorganik, sedangkan asam format, asam lemak termasuk senyawa organik. Pada awalnya orang tuh ngira kalau senyawa organik cuma bisa disintesis dalam tubuh makhluk hidup. Tapi kenyataannya enggak, karena pada 1928 Friedrich Wöhler berhasil mensintesis salah satu senyawa organik, yaitu urea, dengan menggunakan senyawa anorganik. Nah, teman-teman sekalian, berikut adalah tabel perbedaan-perbedaan yang lain mengenai senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, senyawa organik itu berikatan secara kovalen. Kalau anorganik, dia berikatan secara ionik, meskipun ada juga yang berikatan secara kovalen. Senyawa organik tidak stabil terhadap pemanasan suhu dan mudah terbakar. Kalau misalnya anorganik, dia cenderung stabil terhadap pemanasan atau tidak mudah terbakar. Kalau senyawa organik strukturnya lebih rumit, anorganik strukturnya sederhana. Kalau senyawa organik titik leleh dan didihnya rendah, kalau anorganik sebaliknya, dia justru tinggi. Nah, kalau senyawa organik, dia hanya dapat larut dalam pelarut organik. Sebaliknya, kalau anorganik, dia dapat larut dalam pelarut air dan juga bisa larut dalam pelarut organik. Nah, yang terakhir, selain reaksi pembakaran, reaksi yang melibatkan senyawa organik berlangsung lambat. Sebaliknya kalau anorganik, cenderung berlangsung relatif cepat. Nah, etanol itu cuma ternyata, tadi sudah saya singgung, etanol itu bagian dari alkohol, bagian dari senyawa organik, tapi ternyata etanol itu cuma bagian kecil dari senyawa organik loh gitu. Ternyata ada banyak lagi gitu, ada apa aja sih senyawa organik itu? Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan senyawa organik, karena tadi seperti sudah yang saya bilang, senyawa organik itu ada banyak gitu. Nah, senyawa organik itu bisa dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya. Gugus fungsi itu sendiri adalah atom atau gugus atom mengganti atom yang lepas. Nah, pengelompokan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya tuh ada, kalau nggak salah ada 6. Yang pertama ada alkohol, dia rumus umumnya ROH, gugus fungsinya OH, contohnya ada etanol, metanol, etilen glikol. Kemudian ada ether, dia rumus umumnya adalah ROR, gugus fungsinya adalah O. Itu ada contohnya dietil ether, metil, propil ether. Yang ketiga ada aldehid, dia rumus umumnya RCOH, sementara gugus fungsinya adalah COH.
Contohnya adalah formaldehid, ada asetaldehid. Yang selanjutnya ada keton, dia rumus umumnya RCOR dengan gugus fungsinya COR. Contohnya adalah pentanon, aryl keton, propanon. Dan selanjutnya ada asam karboksilat dengan rumus umum RCOOH dan gugus fungsi COOH. Contohnya adalah asam pentanoat, asam pentanoat. Selanjutnya yang terakhir adalah ester. Rumus umum ester yaitu adalah RCOOR dan gugus fungsinya adalah COR, dan contohnya yaitu adalah etil asetat dan metil salisilat. Nah, teman-teman sekalian, tadi kalau misalnya kita ngeh gitu, ternyata senyawa organik itu namanya beda-beda gitu. Keton ada keton ada pentanon, dan juga misalnya alkohol tadi ada etanol, metanol, kemudian tadi asam karboksilat ada asam etanoat gitu. Kalau diperhatikan tuh namanya tuh kayak unik-unik gitu sih gitu. Nah, terus gimana sih tata nama senyawa alkohol? Nah, kali ini kita akan spesifik karena tadi kita bahas etanol, kita bahas mengenai tata nama senyawa alkohol. Nah, teman-teman sekalian, penamaan alkohol sama dengan penamaan senyawa haloalkana. Pemberian nama alkohol menggunakan aturan penamaan IUPAC dan aturan trivial. Yang pertama, kalau kita mau nentuin tata nama alkohol, kita harus menentukan dulu rantai induknya. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Dia diberi nama alkanol. Nah, yang kedua, setelah menentukan rantai induk, kita memberi nomor gitu. Penomoran ini dimulai dari C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi, sehingga C yang mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Kalau gugus fungsi mempunyai nomor yang sama dari kedua ujung, penomoran dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang, sehingga cabang-cabang mempunyai nomor terkecil. Nah, teman-teman sekalian bisa ngelihat contoh daripada tata nama alkohol pada gambar berikut gitu. Ada 2 metil 2 propanol, ada 3 etil 3 pentanol, ada 2,3 dimetil 3 pentanol. Ciri yang paling utama daripada senyawa alkohol adalah belakangnya ol gitu. Jadi kayak misalnya etanol, pentanol, propanol gitu. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih video kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisbil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.